beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan berlebihan. Ada 3 situasi yang bisa menimbulkan perubahan berlebihan. Yang pertama, manajer melakukan perubahan organisasi ketika lingkungan atau organisasi itu sendiri sesungguhnya tidak membutuhkan perubahan. Yang kedua, manajer melakukan perubahan bukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi hanya untuk kepentingan perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga, perubahan dilakukan terhadap satu elemen organisasi, tetapi tidak dibarengi perubahan terhadap elemen lainnya secara proporsional. Faktor yang kedua yang menjadi penyebab kegagalan perubahan organisasi yaitu manajer tidak tahu prinsip-prinsip perubahan organisasi. Kegagalan beberapa program perubahan organisasi disebabkan karena manajer penanggung jawab implementasi perubahan tidak atau kurang menyadari prinsip-prinsip fundamental yang terkait dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Karena ketidaktahuan tersebut, mereka secara membabi buta meluncurkan program perubahan yang jelas-jelas akan berujung pada kegagalan. Faktor yang ketiga, mencari solusi cepat dalam perubahan. Walau manajer telah cukup mengetahui teori dan praktek pengembangan dan perubahan organisasi, mereka kerap tergoda pada solusi mudah dan perbaikan cepat. Godaan itu mungkin terdorong oleh mendesaknya perubahan, atau mungkin manajernya menganut prinsip atau pendekatan manajemen yang biasa disebut KISS Principle. KISS pada umumnya diterjemahkan menjadi Keep It Simple, Stupid, atau Keep It Short and Simple, yang berarti menekankan pentingnya hal-hal yang bersifat sederhana dan yang penting mencapai tujuan. Jadi pada dasarnya KISS Principle adalah perilaku dan cara berpikir yang berorientasi jangka pendek. Faktor yang keempat yaitu aspek kepemimpinan dan budaya dalam perubahan. Gaya autokratis dan kualitas kepemimpinan merupakan hambatan utama bagi perubahan. Dampaknya adalah rendahnya keterlibatan karyawan dan komitmen manajemen senior agar mau menyumbangkan pengalaman mereka pada proses perubahan, serta rendahnya keterbukaan manajemen tentang sasaran dan metodologi yang akan dipakai. Selanjutnya, hambatan-hambatan lain yang amat potensial menghambat kemampuan orang berubah adalah norma dan nilai-nilai, konfigurasi kekuatan yang ada, dan kerjasama antar fungsi yang lemah. Faktor yang kelima yaitu aspek manusia dalam perubahan. Proses penggabungan perusahaan, penyusutan ukuran perusahaan, maupun restrukturisasi yang dilakukan perusahaan, kebanyakan para pemimpin lebih memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek teknis, finansial, dan operasional ketimbang aspek manusia. Akibatnya, upaya perubahan yang dicanangkan mengalami kegagalan. Hal ini tampak dalam bentuk terjadinya masalah perburuan, keluarnya tokoh-tokoh kunci dan orang-orang berbakat dari perusahaan, dan sangat sedikit manfaat atau justru tidak diperoleh manfaat apa-apa dari perubahan yang dilakukan. Tipologi perubahan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan 4 situasi pada perubahan lingkungan eksternal yang menjadi sebab menurunnya kondisi organisasi. Situasi pertama, erosi.
terjadi ketika ketersediaan sumber daya di lingkungan eksternal terus menurun dan penurunan ini bisa diprediksi sebelumnya. Akibatnya, organisasi secara perlahan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Perusahaan pengeboran minyak adalah contoh yang pas yang menggambarkan perusahaan yang menghadapi situasi ini, mengingat cadangan minyak adalah aset yang tidak bisa diperbaharui dan terus mengalami depresi. Situasi kedua, kontraksi, terjadi manakala sumber daya yang dibutuhkan perusahaan tiba-tiba hilang dari pasaran, sehingga perusahaan tidak bisa berproduksi. Hal ini sering menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terganggu. Para petani misalnya tidak bisa menggarap sawahnya dengan baik karena pupuk yang mereka butuhkan tiba-tiba hilang dari peredaran. Situasi yang ketiga, disolusi, terjadi manakala terjadi pergeseran permintaan. Akibatnya, produk yang dihasilkan perusahaan tidak lagi terserap pasar. Industri karet alam Indonesia pernah mengalami hal ini ketika secara gradual karet alam diganti oleh karet sintetis. Terakhir, kondisi kolaps adalah penurunan yang sangat cepat dan dramatik yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. IMB adalah contoh perusahaan yang mengalami situasi ini ketika pengguna komputer tiba-tiba bergeser dari mainframe ke PC.